Halo guys, hari ini gue mau ibadah online dulu nih di FLC Sunday Online Service. Ikutin gue ya. Shalom FLC, mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi, sebab Dia Tuhan yang layak dipuji. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, mari menari. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup.
Sebab hari ini Tuhan, rahmat-Mu baru setiap pagi, setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan lewat apapun Tuhan, Engkau Allah yang sungguh teramat baik buat setiap kehidupan kami Tuhan. Mari saudara, Kau boleh ambil waktu ini untuk boleh sama-sama pegang tangan keluargamu, anak-anakmu, istrimu, siapapun yang ada bersama dengan engkau saat ini. Mungkin kalau engkau sedang sendiri, engkau boleh ambil waktu ini untuk bersama-sama mengucap syukur karena kasih Tuhan sungguh besar dalam setiap kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas, kasih yang tanpa syarat. Mari bawa korban syukurmu Tuhan di hari ini. Yes Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat keluarga kami Tuhan. Terima kasih buat anak kami. Terima kasih buat pekerjaan kami. Terima kasih buat tempat tinggal yang Kau beri. Terima kasih buat makanan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari ucap syukur-Mu buat Tuhan Yesus. Mari angkat syukur-Mu buat Tuhan Yesus lebih lagi. Terima kasih buat hidup yang Kau jadikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Kami takkan ragu, kami takkan takut. Kami berjalan bersama Allah yang hidup. Thank you Lord. Biar hati kami meluap-luap dengan ucapan syukur Tuhan. Biar hati kami penuh dengan pujian. Kami mau menyanyikan syukur kami dengan sungguh kepada Allah hari ini Tuhan. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world I
Boleh sama-sama sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Katakan, maka jiwa kami pun memuji-Mu Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, nyanyikan dengan penuh ungkapan syukur, dengan penuh pengagungan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau sungguh besar Tuhan, sungguh besar, Dia Allah kami. Kau Allahku, maka jiwaku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau sungguh besar, sungguh besar. Mari nyatakan lebih lagi buat Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar. Kau Allah kami Tuhan, Kau Allahku. Kami nyanyikan dengan segenap hati. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar. Allahku, nyatakan Dia sungguh besar, sungguh besar. Allahku sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Allahku. Segenap jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Bahkan kami katakan sungguh Engkaulah yang terbesar Tuhan. Kuasa-Mu, kasih sayang-Mu, pengorbanan-Mu yang terbesar bagi setiap kami Tuhan. Bahkan apapun situasi musim hidup kami saat ini, dengan berani kami katakan, Engkau tetaplah yang terbesar di hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah nama-Mu Tuhan. Bahkan sebentar Tuhan, kami sebagai suatu keluarga Tuhan, kami rindu untuk mensupport setiap pokok-pokok doa yang sudah kami terima sepanjang minggu ini Tuhan. Dari keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa mujizat-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa bagi keluarga kami yang sedang menunggu hasil ujian akhir tahap masuk untuk menjadi seorang pegawai negara sipil Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di saat penantiannya ini, kiranya damai sejahtera-Mu ada bagi saudara kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap ujian yang sudah dilakukan. Dan kami percaya hasil terbaik dapat diterima oleh keluarga kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan hari ini bagi keluarga kami yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan baru. Kami sadar, kami tahu Tuhan, mungkin ini bukan saat yang terbaik. Ini saat-saat yang menantang bagi setiap kami. Tapi kami percaya, kami menyembah Allah yang besar. Kami percaya, kami menyembah Allah yang dapat membukakan tingkap-tingkap langit berkat bagi saudara kami ini Tuhan. Dan kami berdoa, kiranya pekerjaan terbaik dapat saudara kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami yang saat ini mungkin sedang sakit karena COVID-19 Tuhan. Kami berdoa
kiranya kuasa yang membangkitkan, kuasa yang sama juga menyembuhkan saudara kami ini Tuhan, dengan bilur-bilur darah Yesus, tahir, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan saat ini bagi keluarga kami sedang membutuhkan penghiburan, karena keluarganya baru ditinggalkan oleh papanya Tuhan. Kami berdoa kiranya penghiburan daripadamu ada bagi keluarga ini, kami ini Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, kiranya kekuatan daripadamu ada bagi mereka. Hari ini kami juga Tuhan, kami mengangkat tangan kami, dimanapun kami berada. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, ya bukan yang kami inginkan, bukan yang kami impikan Tuhan, tapi yang kami perlukan, yang terbaik telah Engkau siapkan bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, kami bersyukur sebagai suatu keluarga dapat terus mendukung setiap pergumulan yang saudara sedang alami saat ini. Kami juga rindu untuk dapat sama-sama merayakan setiap jawaban doa yang sudah Anda terima. Maka dari itu kami mengundang setiap jemaat Tuhan untuk dapat terus mengirimkan pokok-pokok doa ataupun hasil dari jawaban doa yang sudah diterima dengan menggunakan Linktree yang sudah disiapkan ataupun menggunakan nomor telepon yang tertera di layar saudara saat ini. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita membacakan Bible verse untuk hari ini yang terambil dari Yohanes 1 ayat 14. Kita baca sama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita baca sekali lagi secara bersama-sama firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Biarlah firman Tuhan ini dapat terus tinggal di dalam hati setiap kita. Saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Yuk kita cari posisi nyaman, kita duduk, kita siapkan hati kita siapkan telinga kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima dapat mengubahkan, bahkan menguatkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Hai FLC Family, saat ini FLC menyediakan electronic giving agar Anda dapat memberi secara cashless atau menggunakan beberapa aplikasi e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Sakuku, dan ShopeePay. Hanya dengan scan barcode berikut ini. Anda juga diberi kesempatan untuk dapat menabur persembahan persepuluhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya teman-teman di FLC Worship telah membantu kita semua untuk sama-sama ada di hadirat Tuhan. Saat ini saya mengajak Anda semua, yuk lebih dalam lagi untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Semua kita perlu firman. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan bahkan dari yang tidak ada menjadi ada oleh karena firman. Jadi saat ini beberapa menit ke depan kita akan dilayani. Saya bersyukur dan sangat berterima kasih jika hari ini kita keluarga FLC bisa diajar, dibantu untuk menerima firman yang sudah dititipkan lewat hambanya.
Pastor Elisheba Sutopo dari Surabaya. Doa saya, setiap benih firman Tuhan benar-benar hadir di kehidupan Anda semua. Sebagai seorang pemimpin rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak-anak, siapapun kita. Saya selalu berdoa, bahkan saya berharap benar-benar day by day gereja FLC selalu hidup dalam firman Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, di dalam banyak ketidaknyamanan yang harus kita lalui, jangan menyerah, jangan putus asa. Terus percaya firman. Tuhan Yesus tidak pernah lepas tangan. Percaya nggak justru di masa-masa ini? Kuasa Allah akan lebih lagi, bahkan sebenarnya sudah hadir. Saya mengajak untuk kita semua bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan biar Roh Kudus bantu kita, menyadarkan kita, biar kita tidak lalai dan berhenti untuk lebih lagi mengasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini firman akan memberkati kita. Terima firman dengan damai, terima firman dengan antusias. Catat setiap ayat-ayat yang Anda terima, setiap poin demi poin, supaya kita dibantu lagi. Sehingga perjalanan kehidupan kita mulai minggu kedua Oktober ini, kita bisa menjadi pribadi dan anak-anaknya yang lebih baik lagi. Selamat menikmati firman Tuhan. Hello Forward Living Church. Wow, what a great honor buat saya untuk bisa ada bersama-sama dengan Anda hari ini lewat media online dan virtual yang seperti ini. So grateful buat teknologi untuk supaya kita yang mungkin jaraknya jauhan tapi kita bisa tetap staying connected. Saya mengucapkan salam hormat buat Pastor Joshua Supit dan juga Pastor Alena untuk kesempatan dan kehormatan yang diberikan buat saya untuk bisa ada bersama dengan Forward Living Church hari ini. Nah, banyak orang bilang gak kenal maka gak sayang. Jadi kita kenalan dulu, apalagi kita belum pernah bertemu sebelumnya. Dan by the way, sebenarnya nih Bapak Ibu Saudara sekalian harusnya right today saya bersama-sama dengan Anda secara fisik dan ini udah direncanakan dari sejak tahun lalu. Tapi well things happened in life dan ada perubahan-perubahan dan lain sebagainya. Cuman saya tetap sangat excited dan happy banget bisa berada bersama-sama dengan Anda hari ini lewat gadget kita masing-masing. Isn't that so great? So saya akan perkenalkan diri saya sedikit. Nama saya Elisheba Sutopo. Bukan Elizabeth, bukan Eli siapa namanya aneh banget ya. Itu nama saya Elisheba Sutopo. Saya lahir dan dibesarkan di Surabaya. Jadi kalau nanti Anda mendengar penekanan-penekanan di suku kata tertentu seperti be, pege, deje dan lain sebagainya yang orang sering katakan yaitu medok, ya mau gimana lagi ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian, adanya ya seperti ini, katanya kacang nggak boleh lupa kulitnya. Saya tergabung dengan sebuah gereja lokal yaitu Alpha Omega Church dan kemudian juga sebuah worship team. Namanya adalah Sound of Praise, kalau Anda mungkin pernah dengar dan saya lihat dari beberapa foto di Forward Living Church menyanyikan lagu-lagu kami dan kami merasa sangat-sangat terhormat, what an honor untuk bisa menjadi bagian dari ibadah Anda masing-masing. So hari ini saya berdoa kita dalam beberapa menit ini kita akan bersama-sama ngelihat dan bersama-sama diinspirasi dari apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua hari ini. So Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan ini kenyataan ya, ngomong kenyataan, nggak mungkin hidup setiap orang itu mulus-mulus aja. Nggak mungkin kehidupan semua orang tuh pokoknya selalu bahagia kayak happily ever after. Well, we hope for it, tapi kadang-kadang nggak selalu juga. Nggak mungkin kehidupan itu bisa problem free, nggak ada kesulitan sama sekali. Malahan jangan-jangan nih kehidupan yang terlalu mulus itu justru berpotensi bawa masalah. Ya kan? Nah, in reality semua pasti ngalamin masalah, kesukaran, tantangan berapapun kadarnya. Dan kadang-kadang tuh rasanya bisa kayak kita tuh lagi ngelewatin api gitu ya secara figuratif. Ya kan kadang-kadang going through the fire. Mungkin bahkan untuk kawan-kawan atau yang pernah rumahnya kebakaran atau apa, well, literally kita going through the fire. Nah, orang yang percaya Tuhan sekalipun juga pasti akan menghadapi some hard times atau masa-masa sukar dalam hidup ini.
kayak gitu, going through the fire. Dan Tuhan tuh jelas banget dia ngomong di firman-Nya, dia realistis, dia nggak ngetrik kita, dia jelas ngomong itu ribuan tahun yang lalu. Nah hari ini kita akan ngelihat sebuah kejadian nih di Alkitab, di mana orang yang percaya Tuhan, orang yang membanggakan Tuhan pun ternyata masih bisa lewat masa sukar. Yang ini really literally going through the fire. Nah ini mendasari judul dan pembahasan kita hari ini. Cerita ini keren banget dan hopefully ini bisa membantu kita melewati api-api atau tantangan atau kesukaran dalam kehidupan ini ya. Mungkin juga untuk hari-hari ini. So cerita ini diambil dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Kita akan lihat dari versi bahasa Indonesia masa kini. Nah saya ceritakan settingnya waktu itu bangsa Israel lagi dalam penjajahannya Babylon atau Babel. Nah mereka lagi dikuasai sama Babel, so semua harta mereka dibawa ke Babel, mereka sendiri udah habis-habisan dan bangsa Israel harus bekerja untuk bangsa Babel. Ada yang kerja kasar, ada yang juga kerja di pemerintahan. Nah waktu itu Babylon atau Babel ini sedang dalam pemerintahannya Raja Nebukadnezar. Nah Raja Nebukadnezar ini agak eksentrik, ada anehnya. Kelakuannya tuh macam-macam dan pokoknya aneh-aneh lah. Nah suatu hari dia mendirikan sebuah patung emas, berbentuknya apa? Bentuknya adalah dirinya, tuh kan eksentrik kan. Gitu. Nah patungnya itu ukurannya tinggi 27 meter dan lebarnya 2,7 meter. Dia undang semua raja wilayah, dia undang semua bupati, penasihat negara, kepala daerah, kayak whoever yang bisa datang untuk launching grand opening ya kan patungnya dia sendiri. Nah kita akan lihat sama-sama nih mulai ayat 3. Daniel 3 ayat 3 versi bahasa Indonesia masa kini saya akan bacakan, kita akan simak bersama-sama. Setelah mereka semua datang dan berdiri di depan patung itu, berserulah ajudan raja dengan nyaring, katanya gini. Saudara-saudara dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dengarlah perintah raja ini. Jika trompet berbunyi, diikuti bunyi seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan alat-alat musik lainnya, saudara-saudara harus sujud menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian kita lihat sama-sama. Ada trompet, seruling, kecapi, alat musik. Wow gila ini rame banget. There are so many noises. Ada banyak suara-suara. Nah waktu dengar suara harus sujud menyembah. Trompet, seruling, kecapi, alat musik ini menggambarkan apa? Menggambarkan gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Suara-suara yang berusaha masuk dalam hidup kita. Berita, forwardan WhatsApp, hal yang kita baca, hal yang kita lihat, hal yang kita tonton, anything. Nah semua suara-suara ini berusaha untuk membuat kita sujud menyembah kepada hal itu. Ayat 6 bilang gini, barang siapa tidak mentaati perintah ini akan langsung dilemparkan ke dalam, ini katanya, perapian yang menyala-nyala. Oke, here comes the fire. Oke, fire atau api itu bicara tentang beberapa hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang bisa diartikan sebagai refining process atau proses pemurnian. Ya kan sesuatu bahan atau barang ya kan kadang-kadang dimurnikan dengan dilewatkan api. Atau ini kadang-kadang api bicara tentang sesuatu yang berusaha untuk mengkonsumsi kehidupan kita. Atau api juga bicara tentang masa sulit, masa berat atau kesukaran dalam hidup ini. So, di kejadian ini semua orang yang datang begitu mereka dengar suara-suara itu, mereka langsung sujud menyembah ke patungnya Raja Nebukadnezar tadi. Nah beberapa orang Babel cari kesempatan nih untuk mencelakai orang Yahudi atau orang Israel. Dan mereka lapor nih kepada Raja, Raja kan peraturannya udah jelas nih ya. Tahu nggak ada beberapa orang Yahudi yang Raja serain pemerintahan mereka nggak nyembah loh. Namanya ya Sadrak, Mesak, sama Abednego. By the way Bapak Ibu Saudara sekalian, Sadrak, Mesak dan Abednego itu bukan nama asli mereka. Interesting, mereka katanya kan lagi ada di penjajahan Babylon nih. Nama aslinya adalah Hananya, Misael dan Azaria. Nama mereka tuh diganti sehingga orang-orang ini berusaha untuk mengganti atau merubah identitas diri. Hananya, Misael dan Azaria dengan namanya diganti jadi Sadrak, Mesak dan Abednego. Abis itu they try to change what they believe in. Mereka berusaha untuk merubah apa yang mereka percaya, yang mana itu adalah fondasi dan esensi dasar diri mereka. Nah dalam hidup kita juga bisa kayak gitu. Ada banyak hal yang berebut
menentukan identitas diri kita, nilai diri kita. Oh kamu perlu lebih gini, kamu perlu lebih gitu, oh kamu kurang gini, kamu kurang gitu dan lain sebagainya. Bukannya kita nggak boleh improve atau berkembang, bukan gitu ya kan, itu udah pastilah kita harus improve, kita harus berkembang pasti. Tapi nilai diri kita dan identitas diri kita ditentukan oleh Yesus saja. Dimanapun Anda berada katakan amin. Alright, so kita lanjutkan pembacaan kita. Waktu rajanya udah dikasih tahu nih, ayat 13 bilang gini. Mendengar itu, raja menjadi marah sekali, lalu memberi perintah supaya ketiga orang itu dibawa menghadap kepadanya. Raja bertanya sama mereka, Sadrak, Mesak dan Abednego, betulkah kamu tidak mau menyembah ilah-ilahku dan tidak mau pula sujud kepada patung emas yang telah kudirikan itu? Nah sekarang bersediakah kamu untuk sujud dan menyembah patung itu pada waktu musik berbunyi? Jika kamu tidak mau, kamu akan langsung dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Terus dia bilang gini, dewa manakah yang akan sanggup menyelamatkan kamu dari kuasaku? Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berkaitan sama perintah Tuhan. Oke, bagian dari 10 perintah Allah di Keluaran 20 ayat 4-5 kan bilang, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, kemudian jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah ini temptation buat hidup kita. Tiap hari kita mau bow down atau kita mau sujud menyembah kepada apa? Iblis berusaha untuk membisikkan fear ke dunia kita terus. Dia berusaha bisikkan ketakutan ke dunia kita. Suara trompet, suara macam-macam, suara forwardan, informasi, opini orang, katanya ini, katanya itu. Hal yang kita lihat itu memasukkan fear atau memasukkan ketakutan ke dalam diri kita. Supaya kita hidup dalam ketakutan. Nah kita perlu tahu Forward Living Church, alright? Fear is faith in the wrong kingdom. Ketakutan adalah iman di kerajaan yang salah. Oke, dimanapun Anda boleh nggak type di kolom komen, fear is faith in the wrong kingdom. Ketakutan itu iman di kerajaan yang salah. Fear is faith in the wrong kingdom. Dari sejak awal manusia tuh dijebak dalam dosa, dibikin takut. Ya kan, Kejadian 3 ayat 1. Tentulah Allah berfirman, ya kan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya kan. Dalam arti kata gini, kamu gak takut lapar, kamu gak takut missing out. Soalnya sekarang nih semua orang punya yang namanya FOMO, fear of missing out. Kamu gak takut kalau kamu gak nyoba, kamu gak takut kehilangan kesempatan, kamu gak takut mati, takut gak kekal, ya kan, takut kalau gak sempurna, takut ini, takut itu, takut banget. Padahal kita diciptakan sempurna sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan. Perfect in every way. Bukan karena kitanya yang kebagusan, bukan. Tapi karena anugerahnya Tuhan yang luar biasa dan karena dia adalah pribadi yang sempurna. Katakan amin. Alright. So Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu dengar suara-suara itu, waktu ada api di depan, waktu ada pressure dalam kehidupan mereka, apa reaksinya Sadrak, Mesak dan Abednego? Kita lihat sama-sama. Their response though, it's crazy. Ayat 16. Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab, Baginda yang mulia, kami tidak akan mencoba membela diri. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari kuasa Tuanku, pasti, katakan sama-sama pasti. 1, 2, 3. Pasti, oke. Agak lebih keras lagi kayak kita beneran percaya. Ya kan, 1, 2, 3. Pasti. Pasti ia melakukannya. Tetapi seandainya ia tidak melakukannya juga, hendaklah Tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ngambek rajanya nih Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan cuma ngambek sih, dia marah banget. Ayat 19, maka meluaplah amarah Raja Nebukadnezar terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego sehingga wajahnya menjadi merah padam. Ia memerintahkan supaya perapian dibuat 7 kali lebih panas daripada biasanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, interesting. Api atau fire itu tadi bicara tentang salah satu artinya tuh ya kan tentang refining. Sebenarnya tentang pemurnian. 7 itu sering kali dilambangkan sebagai angka sempurna. Berarti perhatikan,
kita akan dimurnikan menuju kesempurnaan. We will be refined into perfection. Sehingga apapun season yang lagi kita hadapi, apapun musim yang lagi kita lihat, apapun kesulitan yang datang ke dalam hidup kita, ingat-ingat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa itu bukan hanya nganggur dikirimin ke kita tanpa tujuan, for no purpose or no reason or anything. Semua hal yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita lewati, untuk kita jalani, itu memurnikan kita menuju kesempurnaan. Katakan amin. Amin. So kita lanjutkan ayat 20. Lalu ia nih Raja Nebukadnezar menyuruh beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya untuk, perhatikan ini saudara, mengikat. Oke, mengikat. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Mengikat, oke, diingat-ingat ya, mengikat. Mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego serta melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala itu. Segera ketiga orang itu pun diikat erat. Oke, diikat erat semuanya dalam keadaan berpakaian lengkap, yaitu dengan kemeja, jubah, topi dan pakaian lainnya, lalu dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena perintah raja itu begitu keras, maka perapian itu telah dipanaskan dengan luar biasa sehingga nyala api membakar mati orang yang ngikat, orang yang ngangkat mereka, membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego ke dekat perapian. Demikianlah ketiga orang yang, sekali lagi ini perhatikan, terikat erat, itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda perhatiin setiap ayat emphasize menekankan terikat erat. Oke, ayat 24. Tiba-tiba, udah masuk nih, tiba-tiba Raja Nebukadnezar sangat terkejut. Ia bangkit dengan cepat dan berseru kepada pegawainya. Dia bilang, bukankah kita tadi mengikat 3 orang dan melemparkan mereka ke dalam api itu? Mereka menjawab, memang benar Tuanku. Rajanya bilang, tetapi mengapa kulihat 4 orang berjalan-jalan di tengah api itu? Dia bilang mereka tidak terikat dan sama sekali tidak apa-apa. Dan yang keempat itu rupanya seperti dewa. Fort Worth Living Church, do you know in every season of your life God walks with you. Dalam setiap musim kehidupan saudara, Tuhan berjalan bersama dengan saudara. Di dalam api sekalipun dia jalan sama Anda. Bahkan, perhatikan ini, bahkan dia akan turun ke dalam api. Dia akan turun ke dalam api demi apa? Demi jalan sama Anda dan saya. This is mind boggling. Ini gila banget. Tuhan yang segitu mulianya, waktu Anda lagi susah, Anda lagi berat, Anda lagi di dalam api, dia akan turun demi apa? Demi jalan di dalam api bersama dengan saudara dan saya. You might not feel it, but it doesn't depend on your feelings. Kadang kita mungkin gak berasa, tapi Tuhan itu gak tergantung pada perasaan kita. Kadang kita mungkin gak tahu, tapi Tuhan tidak dibatasi oleh pengetahuan kita. Kita kadang mungkin gak kepikir, tapi Tuhan tidak terbatasi pemikiran kita. Kadang mungkin kitanya ngambek, tapi untung Tuhan itu gak ngikutin mood kita. Sehingga Forward Living Church, saya ingin beritahu saudara hari ini, jalan dengan Tuhan bukan jaminan kita tidak akan melihat api. Jalan dengan Tuhan adalah jaminan kemenangan dan dia akan menyertai kita sekalipun harus melewati api. Di ruangan saudara masing-masing saat ini boleh kita ucapkan sama-sama kalimat ini. Oke, in your rooms right now, wherever you're seated, dimanapun Anda duduk, berdiri, lagi ngelesot apapun, kita ucapin sama-sama 1, 2, 3. Jalan dengan Tuhan bukan jaminan kita tidak akan melihat api. Jalan dengan Tuhan adalah jaminan kemenangan dan dia akan menyertai kita sekalipun harus melewati api. Dan bahkan dia akan turun ke dalam api demi berjalan bersama dengan Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah lagu ini karangannya David Foster. Lagu ini terkenal banget di zamannya dan kalau Anda anak 80-an mungkin Anda tahu lagu ini. So lagu ini ditulis sama David Foster dan dipopulerkan oleh Chaka Khan. It's called Through the Fire. Oke, lagu ini lagu cinta tapi semakin saya dengerin, saya bukan anak 80-an sih ya, kayak saya generasi milenial, cuman pengetahuan saya luas aja gitu, alasan. Ya kan, Bapak Ibu Saudara sekalian, the more I hear, semakin saya dengerin,
semakin saya ngerasa kayak chorusnya tuh kayak Tuhan ngomong sama kita. Chorusnya bilang gini, through the fire, to the limit, to the wall, for a chance to be with you, I'd gladly risk it all. Lewati api, lewat pembatas apapun, asal bisa bersamamu, aku akan resikokan segalanya. Terus bilang lagi nih, through the fire, through whatever come what may, for a chance at loving you, I'd take it all the way, right down to the wire, even through the fire. Lewat api, lewat apapun yang akan datang, asal aku bisa mencintai kamu, aku lakukan semuanya sampai akhir sekalipun, bahkan harus melewati api. Dan Anda tahu, He already did. Dia sudah melakukannya. Dia sudah lakukan itu buat saudara dan saya. Sehingga jalan dengan Tuhan bukan jaminan kita gak akan lihat api. Jalan dengan Tuhan adalah jaminan kemenangan. Dan Dia akan menyertai kita sekalipun harus melewati api. Kita lanjutin, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian itu dan berseru, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dari perapian itu. Bapak permisi, Bapak lupa? Iya, mungkin Bapak kurang fokus, kurang minum aqua. Tadi kan masuk situ yang suruh ya, tangannya diikat kan, terikat erat, terikat erat, terikat erat. Kan situ yang suruh ya. Sekarang dia bilang, keluarlah katanya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat itu bilang maka keluarlah mereka. Mereka langsung keluar. Oh, Forward Living Church, perhatikan ini, oke? Pay attention, lihat gadget saudara saat ini, oke? You might go into your tough season tied. Oke, mungkin Anda masuk dalam musim yang berat buat hidup saudara itu, Anda terikat, mungkin rasanya kayak nggak bisa gerak, tapi justru Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama dengan Yesus, api tidak akan menghanguskan Anda, hanya akan melepaskan ikatan-ikatan Anda atau ikatan-ikatan yang orang lain atau iblis rancangkan buat hidup saudara. Di ruangan saudara masing-masing, kasih tepuk tangan yang paling keren buat Yesus Tuhan kita yang maha dahsyat. Sehingga jalan dengan Tuhan bukan jaminan kita gak akan lihat api, tapi jalan sama Tuhan adalah jaminan kemenangan dan Dia akan menyertai kita sekalipun harus melewati api. Ayat berikutnya 27, semua wakil raja, para gubernur, bupati dan pegawai-pegawai lainnya mengelilingi ketiga orang itu dan melihat bahwa mereka sama sekali tak disentuh oleh api, rambut mereka tidak hangus dan pakaian mereka tidak gosong, bahkan bau asap pun tidak ada pada mereka. Artinya apa? No sign of your tough times following you. Gak ada bekas Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan beserta kita, gak ada bekas sekalipun Dia bebaskan kita dan Dia bebaskan kita tuntas. Sekali lagi, jalan sama Tuhan bukan jaminan kita gak akan lihat api. Tapi jalan sama Tuhan adalah jaminan kemenangan dan Dia akan menyertai kita sekalipun harus melewati api. Bahkan Dia akan turun ke dalam api itu demi berada bersama dengan saudara dan saya. So, apa yang bisa kita lakukan? What can we do? Waktu kita ngelihat musim yang mungkin lagi gak gampang, waktu mungkin di hari-hari ini pekerjaan gak pasti, finances juga lagi pada goyang, kadang-kadang mungkin family relationships juga kita gak tahu kayak gimana. What can we do in the midst of fire? Di tengah-tengah api, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah gini, receive peace and miracle even in the fire. Izinkan diri Anda mengalami damai dan mujizat bahkan di dalam api. Karena gini saudara, ada momennya Tuhan kerjakan mujizat dan Anda tidak harus melewati masa berat. Ada momennya kayak gitu, ada banget yes. Tapi ada juga momennya Tuhan mengerjakan mujizat di dalam masa berat itu. Ada momennya Tuhan kerjakan mujizat di dalam masa berat itu. Ada sebuah ungkapan bahasa Inggris yang bilang gini, sometimes the only way out is through. Artinya gini, kadang-kadang tuh satu-satunya jalan untuk keluar adalah harus lewatin gitu. So sometimes going through the fire, melewati masa-masa berat, kadang memang perlu dijalanin. Dan di situ bisa jadi itu momen mujizat kita. So sometimes the fire is necessary. Kadang-kadang bahkan mungkin api itu perlu untuk Tuhan nyatain dirinya aja gitu buat diri saudara dan saya. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah ini, know who walks the fire with you. Ketahui siapa yang berjalan di dalam api bersama saudara. Anda lihat responnya Sadrak, Mesak dan Abednego, kita lihat lagi ya ayat 16, 17, 18.
Dia bilang, mereka jawab gini, Baginda yang mulia, kami tidak akan mencoba membela diri. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari kuasa Tuanku, pasti, katakan sama-sama pasti, 1, 2, 3, pasti ia melakukannya. Tetapi seandainya tidak, seandainya ia tidak melakukannya juga, hendaklah Tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibarat kayak mereka ngomong gini, God, I know that you can and I know that you will. But if it's not your will, I will still believe in you. Kayak mereka ngomong, Bapak Ibu Saudara, Tuhan aku tahu engkau akan lakuin, aku tahu engkau bisa, tapi kalau misalnya itu bukan kehendaknya Tuhan saat ini, aku akan masih tetap percaya sama Tuhan because you have the perfect plan for me. Sehingga Forward Living Church, jalan sama Tuhan bukan jaminan kita gak akan lihat api. Tapi jalan sama Tuhan itu jaminan kemenangan. Dan bahwa dia akan berjalan bersama saudara. Sekalipun harus melewati api dan bahkan dia akan belain untuk turun ke dalam api itu hanya untuk ada bersama dengan Anda. This is a reminder dari Mazmur 46 ayat 2-3 dan ayat 8. Ini keren, dia bilang gini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Oh, saya mau ajak kita baca ini bareng-bareng, yuk kita ucapin sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, sebab dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebab dia adalah penolong dan dia sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut. Kemudian ayat 8 bilang ini, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dimanapun saudara berada, kalau Anda terima ayat ini dan janji Tuhan ini buat saudara, katakan amin, amin, amin. This is His promise for you. Janjinya Tuhan buat saudara. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kita ucapkan kalimat itu yuk. Yuk kita taruh satu tangan kita di dada, di ruangan saudara masing-masing. Kita ucapkan kalimat itu, Tuhan menyertai kita. 1, 2, 3, Tuhan menyertai kita. 1, 2, 3, Tuhan menyertai kita. Let's make it personal. Kita jadikan ini sesuatu yang pribadi, oke? Katakan Tuhan menyertai saya. Oke, 1, 2, 3, Tuhan menyertai saya. Lagi, 1, 2, 3, Tuhan menyertai saya. Lagi, 1, 2, 3, Tuhan menyertai saya. Sekali lagi, 1, 2, 3, Tuhan menyertai saya. Sehingga Forward Living Church, jangan takut menghadapi api atau masa sukar atau kesulitan dalam hidup. Kalau kita ketakutan terus, hidup ini makin stres dan kita makin susah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita melewati api itu. Sekali lagi, jalan sama Tuhan bukan jaminan kita gak akan lihat api. Tapi jalan dengan Tuhan adalah jaminan kemenangan dan Dia akan menyertai kita sekalipun harus melewati api. Dan bahkan remember this, ingat ini, Dia akan bela-belain turun ke dalam api. Hanya untuk pegang tangan saudara. Kadang-kadang hanya untuk memeluk kehidupan saudara. Kadang-kadang hanya untuk duduk bersama dengan saudara. Karena Dia Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang bersama kehidupan kita. Kita pejamkan mata kita sama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga. Di momen ini Tuhan kami memandang Engkau. Engkau yang tahu Tuhan setiap kehidupan anak-anak-Mu secara detail masing-masing satu persatu. Dan Tuhan pada hari ini lewat layar ini, lewat teknologi ini, God I stretch my hand out. Tuhan aku berdoa untuk setiap pribadi, setiap pasang mata, setiap orang, setiap hati yang mendengarkan, yang melihat ini saat ini. Tuhan kadang-kadang kami lagi ada di season yang berat banget, yang sakit banget, yang gak enak banget, yang seperti kami harus jalan ngelewatin api. Tapi Tuhan di hari ini, firman-Mu mengingatkan setiap kami ya Tuhan.
kami gak pernah sendiri. Justru Tuhan akan bela-belain untuk turun dan ada bersama dengan kami di dalam api. Dan ingatkan kami ya Tuhan, bahwa musim yang susah, ya Tuhan, kadang-kadang proses api itu bukan untuk menghancurkan kami, tapi justru untuk melepaskan ikatan-ikatan yang mengikat diri kami, yang mungkin jadi kebiasaan kami, atau mungkin itu direncanakan orang lain, atau direncanakan iblis buat kami. Tuhan, ingatkan kami. Tuhan gak pernah berencana buruk buat kami. Tapi justru kadang-kadang melewati season api justru melepaskan ikatan-ikatan yang gak perlu buat hidup kami. Dan ingatkan kami kalau Tuhan membebaskan kami, there's no sign of our tough times following us. Gak ada bekas Tuhan, gak ada lagi sisa-sisa dari masa lalu atau dari masa berat kami yang mau menghantui kami Tuhan. No. Tapi Tuhan bebaskan kami tuntas. So Tuhan, hari ini aku berdoa untuk setiap pribadi yang mungkin lagi struggling, yang lagi susah. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka jamin dan assurance bahwa Tuhan ada buat mereka. Buat yang lagi struggle secara keuangan, secara karir, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam relationship, dalam hubungan, dalam keluarga, dalam kesehatan ya Tuhan. Dalam Tuhan, mungkin all this virus going on and whatever. Tuhan, hari ini kami perkatakan Tuhan yang maha segala-galanya, yang di atas segala-galanya, itu memegang setiap kehidupan kami, bekerja dalam hidup kami, walaupun kami gak lagi feel, walaupun kami gak ngerasa, walaupun kami gak tahu ya Tuhan, tapi Tuhan tidak tergantung oleh mood, feel, perasaan atau kenyataan kami, tapi Engkau tidak berubah, kuasa-Mu tetap sama, you are still all powerful, dulu, sekarang dan selama-lamanya, dan itu yang kami pegang dan kami percayai. Terima kasih ya Tuhan, dan biar di momen ini faith would rise up, ada iman yang dibangkitkan dalam setiap hati, ada pribadi yang semakin dikuatkan. Ya Tuhan, ada hati-hati yang being strengthened lagi ya Tuhan today. Ada pikiran difokuskan lagi kepada siapa Tuhan buat hidup kami. Biar kami berjalan dengan iman untuk melihat kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mau menerima sama-sama kita katakan amin. God bless you. Saya percaya firman Tuhan telah memberkati kita semua. Kita juga telah menerima dengan sangat jelas. Terima kasih setiap pengajaran, bahkan semua kata demi kata yang Tuhan sudah titipkan lewat hambanya Pastor Eli Sheba. Doa kami dimanapun Pastor Eli Sheba berada, kuasa penyertaan Tuhan selalu hadir sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pemimpin, dan lewat pelayanan Pastor Eli Sheba. Bukan hanya nama Tuhan dipermuliakan, tetapi benar-benar pertobatan-pertobatan terus terjadi. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah melayani, yang bekerja menyiapkan segala sesuatunya sehingga ibadah online Sunday Service bisa berjalan sampai saat ini. Biarlah semua teladan yang telah diberikan, nggak ada kok yang sia-sia. Tuhan akan kembalikan, kita bisa nikmati, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Di kesempatan ini, saya juga tidak lupa mengucapkan selalu nih, terima kasih untuk kerendahan hati, kesetiaan, dan kekompakan. Sebagai satu keluarga, kita bergandengan tangan, bergerak, bukan hanya oleh karena perasaan, tapi kita bertindak dalam iman dan perbuatan. Lewat setiap persembahan, lewat setiap pemberian yang sudah kita lakukan, di setiap aplikasi keuangan yang dimiliki oleh gereja, bank transfer, e-banking atau aplikasi apapun, beri saja dengan setia, taat saja, dan lihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Kita diberkati untuk memberkati. Dan tidak lupa, saya mengajak pada hari Jumat ini, tanggal 16 Oktober jam 7.30, kita sama-sama ada Sound of Worship di IG Live-nya Forward Living Church. Hadir, nantikan berkat Tuhan, kekuatan dan mujizat on the way, sedang berjalan dan sudah juga terjadi hari ini untuk kehidupan kita semua. Nikmati hari Minggu ini, Tuhan memberkati. Yuk sama-sama sebelum kita akhiri, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami berterima kasih untuk kebenaran. Oh, kami percaya kebenaran-Mu lah yang menjadi makanan terbaik untuk kami melanjutkan hidup kami di minggu kedua Oktober ini.
Kami nggak bisa hidup tanpa firman-Mu. Karena firman-Mu lah segala-galanya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang baik bantu kami supaya kami nggak sembrono, kami nggak lalai, kami nggak jalani hidup asal-asalan hanya dengan logika. Tapi ajarkan kami benar-benar day by day kami hidup oleh karena firman-Mu. Kami serahkan, kami mendoakan Pastor Elisheba ke dalam tangan-Mu. Biarlah lewat kehidupannya tidak berhenti, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan untuk online Sunday service ini. Sehingga teman dan keluarga kami yang lain yang belum bisa menikmati saat ini, mereka akan juga menikmatinya di waktu selanjutnya. Pakai media online Sunday service ini Tuhan. Biar kerajaan-Mu, biar rumah kami menjadi rumah berkat bagi setiap orang. Kami juga berdoa buat kota bangsa kami. Dalam kondisi apapun yang sedang kami hadapi, kami tahu bangsa kami adalah milik-Mu. Itu sebabnya kami katakan, kami ucapkan berkat buat kota kami. Kami ucapkan berkat buat bangsa kami, buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah bangsa ini Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah saat ini Tuhan. Arahkanlah hati-Mu, angkatlah kedua belah tangan-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupan-Mu. Mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan selalu siap menjadi berkat sepanjang minggu ini dengan sukacita. Sama-sama kita semua katakan amin. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu antusias. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.